Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Aten Hartini asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Nah, sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terlebih dahulu yang udah menonton, yang udah mendukung channel Aten Hartini, yang udah subscribe, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah guys, di video kali ini saya mau apa ya, pokoknya kan setiap TKW mungkin punya anak, ada yang single, ada yang punya anak gitu ya. Secara pribadi saya punya anak 2 ya. Ini saya mau, ini trik saya pribadi ya, mendidik anak dalam jarak jauh gitu ya, dalam jangka jarak jauh. Saya di Taiwan, anak saya di Indonesia. Nah, udah lama kan saya di Taiwan. Terus gimana perkembangan sama kedua anak saya di Indonesia, begitu kan. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik, gitu aja ya. Nah, saya di sini ini trik saya aja ya, kalau orang lain tuh saya nggak tahu ya. Pokoknya buat kebaikan anak saya berdua gitu ya. Sebelumnya minum dulu ini air kelapa. Nah, anak saya yang cowok itu udah gede, udah umur 22 tahun. Dia nggak kuliah, enggak. Soalnya begini, saya tuh mau biar dia kuliah itu, saya lihat kondisi anak saya dulu, gimana cara IQ gitu ya, IQ dianya. Terus saya nggak mau buang-buang duit gitu ya, intinya yang terbaik buat dia aja gitu ya. Kalau misalkan dia kuliah gitu ya, kalau dianya nggak mampu buat apa gitu, ntar nantinya ujung-ujungnya cuma ngeluarin duit banyak jadi nganggur, sama aja kan, bohong. Nah, saya di sini anak saya yang cowok ya, dari pas dia mau masuk STM itu saya ke Taiwan ya. Terus dia lulus STM tuh sampai lulus gitu ya. Pokoknya perkembangannya ya namanya orang tua ya pastilah, hubungan tiap hari gitu, teleponan tiap hari, gimana keadaan dia, gimana kondisinya gitu ya. Tapi yang saya komitmen di sini, saya enggak ngasih duit ke anak saya itu sembarang gitu ya. Jadi dia itu enggak tahu mamahnya ini enggak tahu. Jadi saya di sini itu pokoknya anak saya itu dua-duanya enggak tahu uang. Bukannya enggak tahu uang berapa itu dia tahu, tapi enggak tahu besarnya uang yang saya berikan ke dia itu enggak pernah. Dua-duanya itu prinsip saya ya. Terus dua-duanya juga itu megang HP itu udah umur 13 tahun, udah SMP, itu saya beliin. Kalian lihat wajah saya gimana, serem kali ya. Takut. Pokoknya itu cara mendidik saya ketat mendidik anak ya, dua-duanya itu, yang cewek yang cowok itu ya. Nah, dia pegang HP umur 13 tahun. Yang cewek yang cowok juga sama ya. Itu baru ya, mungkin dia dari temennya sih tahu, tapi saya beliin ya udah umur 13 tahun, milik dia pribadi gitu. Nah, sampai sekarang lulus STM itu dia kan udah kerja gitu ya. Waktu ya di Indonesia kan kerja itu bayar ya. Itu dulu ya. Saya pas kontrak 3 tahun itu, dia itu ngelamar kerja 2 kali ya. Itu saya habis 10 juta itu. Adik saya yang bayar gitu ya. Bayarin gitu ya. Ya pakai uang saya lah gitu. Nah, dari situ dia saya nggak marah. Nggak marah. Mama katanya, ini belum rezeki aku. Oke, nggak masalah gitu ya. Cuman kan dia nggak ngasih uang. Ini uang buat apa? Saya nggak ngasih, ini uang buat kamu ngelamar gini-gini tuh, enggak. Itu melalui adik saya gitu. Saya nggak pernah ngasih uang besar ke anak saya, dua-duanya. Prinsip saya begitu. Jadi anak saya nggak tahu gitu ya. Nah, oke lah,
namanya orangnya pasti ada kegagalan ya, nggak masalah dia gagal. Nah sekarang alhamdulillah dia udah punya pekerjaan sendiri, maksudnya punya duit sendiri gitu ya. Itu sampai sekarang gitu, apa ya, saya cuma ngasih jajan, dari itu saya kasih gitu ya, jatah dia gitu ya, biar dia udah kerja, udah punya uang sendiri gitu. Saya kasih cuma 300 buat anak saya. Dia pengen apa, dia pengen kayak orang gitu ya, motor saya beliin. Terus dia pengen yang lebih dari motor juga saya beliin, tapi dia nggak pernah megang uang banyak dari saya. Itu prinsip saya, keras saya kalau mendidik anak ya. Nah oke, dari situ ya kita sayang ya sama anak, tapi jangan sampai, ini mah saya pribadi ya, jangan sampai oh mamanya gini punya ini gitu. Anak saya tuh enggak, maksudnya enggak apa ya, enggak, saya pribadinya itu ketat sama anak gitu ya guys. Ini Taiwan musim panas lagi panas, ceritanya sambil minum. Jadi di situ buat kebaikan dia sendiri, bagaimana cara susahnya mencari uang, jadi gitu, jadi begitu biar dia tahu gitu ya. Ya dia pengen apa ya saya beliin, cuman uangnya nggak melalui ini kamu beli saya transfer ya, itu enggak. Itu prinsip saya, nggak pernah saya namanya ngasih uang berjuta-juta sama anak saya. Ibu yang kejam, oh tidak. Cuman cara mendidik anaknya saya begitu triknya. Jadi kalau anak itu lebih apa ya, pengen apa, tahu uang banyak, itu pikirannya bisa gak bagus. Dia pengen ini pengen itu, ya dia biar kerja, penting kan dia dari saya ada gitu aja. Saya nggak memanjain anak saya yang cewek sama juga kayak gitu, nggak tahu uang, enggak, padahal udah gede, udah ya tahu uang, cuman dia nggak tahu yang dikasih saya itu berapa, tuh nggak tahu. Jadi pengen apa ya dia beli gitu, apa ada gitu, dia pengen apa minta ini itu ada gitu, dibeliin gitu. Cuman saya nggak, ini uang kamu buat gini, enggak. Jangan biasakan anak itu, ini menurut saya, jangan dibiasakan anak masih di bawah itu dikasih uang banyak. Komitmen saya ya alhamdulillah ya, anak saya udah umur, yang cowok udah umur 22 gitu, 22 tahun. Ya buat kedepannya dia ada gitu, buat punya dia sendiri gitu ya. Ya maksudnya ya kita sebagai orang tua ya, dia kan belum ini ya, belum berumah tangga ya, masih makan apa masih tanggung jawab kita gitu, masih tanggung jawab saya gitu ya. Penting kita mendidik dia yang jangan, oh mamanya punya ini kerja di luar negeri, itu jangan di ini apa ya, diperlihatkan gitu. Jadi ya ala kadarnya aja, jadi dia biar tahu bagaimana caranya dia biar dapat uang banyak gitu aja. Saya nggak pernah, anak saya nggak pernah tahu uang banyak. Dia punya uang banyak sendiri, tapi saya nggak pernah ngasih gitu aja. Pokoknya biarin kita itu apa, jarak kita jauh, jangan dibiasakan. Kalau bahasa itunya jangan dikasih poya-poya buat anak gitu aja. Dia misalkan mau ini ya, mau kayak mau jalan, itu dia bilang ke saya mau jalan, saya mau makan sama teman saya, dia bilang ke saya, ngadu gitu. Itu yang cowok. Jadi alhamdulillah, penting didasarinya pertamanya itu dengan agama ya guys ya, dua-duanya. Jadi ya mudah-mudahan gitu hidup dia itu terarah buat diri dia sendiri gitu. Jadi biarin mamahnya jauh, tapi dia bisa menjaga ininya diri dia sendiri gitu, mawas diri gitu.
Ya itu kan maunya orang tua ya, maunya orang tua biarin mamanya jauh, tapi anak itu baik-baik aja gitu. Jangan sampai nauzubillah menjerit ya karena kasus apa-apa gitu, semacam narkoba itu jangan gitu ya. Ya dasari anak dengan agama dan jangan dikasih uang banyak gitu aja. Itu prinsip saya. Alhamdulillah. Ya ini ya, kita itu berdoanya ya baik-baik aja ya sih buat anak ya. Ya penting dia bisa terarah gitu. Dengan tujuan apa yang kita berikan itu ya semuanya ya buat anak ya. Kita kerja ya buat anak gitu. Itu aja, cuman jangan ini banget terlalu diberikan uang banyak gitu. Itu nggak bagus gitu. Apakah saya ini ibu yang baik? Tapi menurut dia ya saya yang baik lah. Orang dia bilang ya baik lah, sayang gitulah ya. Orang cuman nggak dikasih uang cash gitu aja. Saya mah nggak mau anak saya begini bergelimang uang. Nggak, nanti ke arah dianya kita udah tahu dia jadi nggak bagus gitu ya guys ya. Nah ini trik saya aja ya, seumpama apa ya, yang lain itu saya nggak tahu ya. Ini jarak antara ibu dengan anak, saya di Taiwan, anak saya di Indonesia, cara mendidiknya gitu ya guys ya. Ya trik sendiri aja gitu. Nah cukup sampai di sini ya video Atin Hartini. Agar channel Atin Hartini cepat berkembang, mohon dukungannya, share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Sayo.